Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Felicitas Lintara Ardian Parasita dengan 3 digit NIM terakhir 224. Izin kepada dokter fasilitator kami, Dr. Imade Pandedupayana, SPPD Kemd, dan dosen evaluator kami, Dr. Nimade Reni Anggreni Rena, SPPD Kom. Izinkan kami dari SGDA 10 untuk mempresentasikan student project yang telah kami susun, yaitu terkait dengan hemofilia B. Baik, perkenalkan saya Tirza Karisa dengan 3 digit NIM terakhir 123. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari hemofilia B. Hemofilia B merupakan gangguan pembekuan darah yang disebabkan oleh adanya defisiensi faktor 9, di mana hal ini akan mengakibatkan perdarahan yang berlebihan setelah terjadi cedera ringan maupun prosedur medis. Penyakit hemofilia B ini diturunkan secara resesif terkait dengan kromosom X. Hemofilia B pertama kali ditemukan pada tahun 1952 melalui kasus dari Stephen Christmas, dan meskipun perawatan dari hemofilia B ini telah berkembang, namun tantangan dalam pengelolaan dari hemofilia B ini tetap ada, terutama dalam hal pencegahan dari perdarahan berulang dan juga komplikasi jangka panjang seperti atropati hemofili. Kemudian, terapi penggantian faktor 9 merupakan pendekatan utama dari hemofilia B dengan dilakukan profilaksis rutin untuk pasien dengan bentuk parah. Kemudian, terapi gen yang menjanjikan juga sedang dikembangkan untuk solusi jangka panjang dari hemofilia B. Dan pengelolaan hemofilia B tentunya membutuhkan pendekatan dari berbagai multidisiplin, termasuk pemantauan dan juga konseling genetik untuk keluarga. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Imadi Satrinugradi dengan 3 digit NIM terakhir 179. Saya akan menjelaskan apa rumusan masalah dan tujuan penulisan dari student project ini. Yang pertama itu ada apa definisi dari hemofilia B, kemudian bagaimana epidemiologi dari hemofilia B, bagaimana etiologinya, kemudian ada bagaimana klasifikasi dari hemofilia B ini, bagaimana gambaran klinis dari hemofilia B ini, kemudian ada bagaimana diagnosis untuk hemofilia B, dan bagaimana tata laksana untuk menangani hemofilia B ini. Kemudian ada tujuan penulisan yang pastinya untuk mengetahui definisi dari hemofilia B, untuk mengetahui epidemiologi, etiologi, mengetahui klasifikasi, gambaran klinis, diagnosis, serta tata laksana untuk hemofilia B ini. Sekian rumusan masalah dan tujuan penulisan dari student project ini. Bab selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik dokter, saya izin untuk melanjutkan ke presentasi bagian definisi dari hemofilia B. Namun sebelumnya, perkenalkan saya Ferushka dengan 3 digit NIM terakhir 149. Nah, hemofilia B atau yang sering disebut penyakit Natal adalah gangguan perdarahan yang diwariskan secara herediter. Nah, penyakit ini disebabkan oleh kekurangan faktor 9 yang merupakan protein penting dalam proses pembekuan darah. Hemofilia B diwariskan melalui pola resesif terkait kromosom X, sehingga umumnya mempengaruhi pria, sementara wanita biasanya berfungsi sebagai carrier. Nah, gangguan ini terjadi karena ada mutasi pada gen F9 yang terletak di kromosom X, dan tingkat keparahannya itu bergantung pada kadar faktor 9 yang ada dalam plasma. Secara umum, hemofilia B diklasifikasikan menjadi parah dengan kadar faktor 9 di bawah 1%, sedang di mana faktor 9-nya itu 1 sampai 5%, dan ringan itu di antara 6 sampai 40%. Nah, gejala hemofilia B itu meliputi perdarahan spontan, terutama pada sendi dan otot yang disebut dengan hemartrosis, menyebabkan rasa sakit, pembengkakan, dan berkurangnya rentang gerak. Nah, selain itu, gejala bisa berupa mudah memar, perdarahan yang berkepanjangan dari luka kecil, serta mimisan berulang. Nah, tingkat keparahan gejala ini berkorelasi dengan kadar faktor 9 yang ada dalam tubuh pasien. Nah, biasanya kadar faktor 9 yang lebih rendah itu menyebabkan episode perdarahan yang lebih sering dan lebih parah.
Sekian dari saya, terima kasih. Saya Baik dokter dan juga teman-teman, perkenalkan saya Naomi Jovita Ferdinand Nenggolan dengan 3 digit NIM akhir 250. Di sini saya izin untuk melanjutkan ke epidemiologi dari hemofilia B. Jadi, di dunia ini terdapat 1 dari 40.000 orang yang mengalami kasus hemofilia B. Nah, di mana untuk hemofilia B sendiri itu untuk kasusnya ada 15% dari seluruh kasus hemofilia. Itu untuk di dunia. Lalu untuk di Indonesia sendiri itu sebenarnya tidak ada data yang benar-benar mencatat dan benar-benar valid, tetapi dari Himpunan Hemofilia Indonesia itu mencatat per tahunnya, di mana pada terakhir tahun 2018 tercatat sebanyak 2098 pasien di Indonesia yang menderita hemofilia, dan angka ini ternyata terus naik setiap tahunnya. Saya Angelika Jocelyn Putri Pratama Tampu Bolon dengan NIM akhir 230, 25, 11, 252. Hemofilia B, etiologinya disebabkan oleh mutasi gen pada faktor 9. Untuk pasien pada cross-reacting material positif, meskipun faktor 9 non-fungsional diproduksi, struktur protein masih terdeteksi oleh tes antigen. Sebaliknya, pada pasien dengan cara M negatif, mutasi besar seperti penghapusan gen yang mencakup lebih dari 80 kb dari daerah 3 primer mengakibatkan tidak ada produksi faktor 9 atau mutasi 0, sehingga tidak terdeteksi oleh tes antigen. Beberapa mutasi yang lebih jarang terjadi termasuk perubahan pada daerah promotor gen 9 seperti T menjadi A pada minus 20 dan G menjadi A pada minus 6. Hemofilia B selalu terkait dengan mutasi pada gen faktor 9. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Zahra Farwania dengan 3 digit terakhir 097. Di sini saya ingin izin menjelaskan terkait klasifikasi dan gambaran klinis dari hemofilia B, di mana klasifikasi dari hemofilia B ini terbagi menjadi 3, yaitu ada berat atau severe, kemudian ada ringan atau moderate, dan yang terakhir ada ringan atau mild. Baik, untuk klasifikasi pertama yaitu ada berat atau severe, di mana gejala yang ditimbulkan dari klasifikasi hemofilia berat ini pertama ada muncul pada awal kehidupan karena faktor pembekuan darah tidak diturunkan melalui plasenta. Kemudian yang kedua ada pendarahan spontan. Ketiga ada kadar aktivitas pembekuan darah yang sangat rendah, bahkan bisa sampai di bawah 1%. Kemudian kondisi paling berbahaya dari klasifikasi atau tingkatan hemofilia B ini yaitu apabila sudah terjadi pendarahan intrakranial atau ICH. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Katrina Masumeka Putri dengan 3 digit terakhir 045. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hemofilia B sedang dan juga hemofilia B ringan. Nah, individu dengan hemofilia B sedang sering mengalami perdarahan spontan meskipun terdapat variasi signifikan antara individu dan episode perdarahan dapat dipicu oleh trauma yang relatif ringan. Nah, tanpa perawatan awal seperti untuk prosedur invasif eksplosif, mereka mengalami perdarahan yang berkepanjangan atau tertunda setelah trauma yang relatif ringan dan biasanya didiagnosis sebelum usia 5 hingga 6 tahun. Nah, frekuensi terjadi perdarahan untuk yang memerlukan pengobatan dengan konsentrasi faktor 9 bervariasi dari sebulan sekali hingga setahun sekali. Nah, tanda dan gejala perdarahan serupa dengan yang ditemukan pada hemofilia B yang parah. Nah, untuk individu dengan hemofilia B ringan tidak mengalami perdarahan spontan. Namun, tanpa pengobatan, perdarahan abnormal dapat terjadi pada pembedahan, pencabutan gigi, dan cedera sedang hingga berat. Nah, frekuensi perdarahan dapat bervariasi antara 1 kali dalam setahun hingga 1 kali dalam 10 tahun. Individu dengan hemofilia B ringan seringkali tidak terdiagnosis sampai kemudian hari ketika mereka menjalani pembedahan atau pencabutan gigi atau mengalami trauma besar. Baik, perkenalkan nama saya Natasha Rosengut dengan 3 digit terakhir NIM 226. Di sini saya akan membicarakan mengenai diagnosis dari hemofilia B. Hemofilia B dapat dicurigai pada pasien pria maupun wanita dengan salah satu dari ciri-ciri klinis, ciri-ciri laboratorium, atau riwayat keluarga seperti berikut. Yang pertama, ciri-ciri klinis. Adanya hemartrosis dengan trauma ringan atau tanpa trauma, hematoma pada otot, perdarahan intrakranial tanpa adanya trauma berat, sefalohematoma neonatal atau perdarahan intrakranial,
pendarahan yang berkepanjangan atau pendarahan baru setelah pendarahan pertama berhenti, pendarahan yang berkepanjangan atau penyembuhan luka yang buruk setelah tindakan bedah atau trauma, pendarahan saluran cerna atau hematuria yang tidak dapat dipastikan penyebabnya, pendarahan menstruasi yang banyak, terutama yang terjadi pada saat menarche, mimisan yang berkepanjangan, terutama berulang dan bilateral, memar yang berlebihan, terutama dengan hematoma sekutan tegas. Kedua, ciri-ciri laboratorium. Adanya jumlah trombosit yang normal, waktu activated partial thromboplastin time atau APTT yang berkepanjangan pada hemofilia B berat dan sedang, dan APTT normal atau sedikit pada hemofilia B ringan. Waktu proton B normal. Kemudian riwayat keluarga selaras dengan penurunan X-link, misalnya tidak ada penurunan dari laki-laki ke laki-laki. Tidak adanya riwayat keluarga yang diketahui memiliki hemofilia B tidak menghalangi diagnosis kemungkinan hemofilia B. Untuk menegakkan diagnosis hemofilia B pada pria dapat diidentifikasikan dengan penurunan penggumpalan faktor 9. Diagnosis hemofilia B pada wanita dapat ditegakkan dengan adanya penurunan pengumpulan faktor 9 dan atau dengan identifikasi varian patogenik heterozigot pada F9 melalui pengujian genetik molekuler. Sekian dari saya, untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Putri Tamula Wardana dengan 3 digit NIM terakhir 021. Karena hemofilia B pada dasarnya adalah kekurangan faktor 9, maka tata laksananya adalah substitusi faktor 9. Hal ini dilakukan dengan melakukan injeksi dari konsentrat faktor 9 ke tubuh pasien. Jika pasien merasa kurang puas dengan durasi half-life yang sangat singkat dari injeksi tadi, maka bisa menggunakan versi extended half-life-nya atau disingkat EHL. Jika tubuh pasien memproduksi sebuah antibody inhibitor terhadap faktor 9, maka harus menggunakan bypassing agent seperti rekombinan faktor 9 atau Activated Prothrombin Complex Concentrat yang disingkat APCC. Nah, salah satu solusi jangka panjang terbaru yang masih diteliti adalah adanya gene terapi yang berpotensi memiliki durasi mencapai 10 tahun, meskipun masih memiliki berbagai tantangan, baik dari segi biaya maupun potensi kerusakan hati. Baik, izin melanjutkan mengenai kesimpulan dan saran dari student project yang sudah kami susun. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Salsabila Naila Widianto dengan 3 digit NIM terakhir 071. Jadi, yang pertama, untuk kesimpulan dari student project yang sudah kami susun yaitu, hemofilia B adalah gangguan perdarahan yang disebabkan oleh defisiensi faktor 9 yang berperan penting dalam proses pembekuan darah. Penyakit ini terutama diwariskan secara resesif terkait kromosom X sehingga sebagian besar penderitanya adalah laki-laki, sementara perempuan cenderung menjadi pembawa. Namun, perempuan pembawa juga dapat menunjukkan gejala perdarahan ringan hingga berat tergantung pada kadar faktor 9 dalam darah. Berdasarkan tingkat keparahannya, hemofilia B terbagi menjadi 3 kategori, yaitu berat, sedang, dan ringan, yang masing-masing memiliki karakteristik klinis berbeda dalam hal frekuensi dan intensitas perdarahan. Gejala klinis hemofilia B berkisar dari perdarahan spontan pada sendi dan otot hingga perdarahan berkepanjangan akibat trauma ringan atau prosedur bedah. Diagnosis hemofilia B dilakukan melalui pengukuran kadar aktivitas faktor 9 dan bila diperlukan uji genetik untuk mengidentifikasi mutasi pada gen faktor 9. Tata laksana hemofilia B melibatkan terapi penggantian faktor 9 sebagai pengobatan utama untuk mencegah atau mengelola perdarahan berulang. Pada kasus parah, profilaksis rutin dengan infus faktor 9 direkomendasikan untuk mencegah komplikasi jangka panjang seperti artropati hemofili. Terobosan terbaru dalam pengobatan hemofilia B seperti terapi gen memberikan harapan baru untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan mengurangi kebutuhan terapi penggantian berulang. Terapi gen memungkinkan tubuh memproduksi faktor 9 secara alami, sehingga mampu menurunkan frekuensi perdarahan hingga jangka waktu yang lebih panjang. Walaupun metode ini masih dalam tahap penelitian dan menghadapi berbagai tantangan, seperti biaya tinggi dan potensi efek samping, terapi gen berpotensi menjadi solusi jangka panjang bagi pengelolaan hemofilia B.
Kemudian, untuk saran yang bisa saya sampaikan yaitu penting bagi praktisi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran tentang hemofilia B, terutama dalam hal diagnosis dini dan perawatan yang tepat untuk mencegah komplikasi yang parah. Edukasi dan konseling genetik bagi keluarga yang memiliki riwayat hemofilia juga sangat penting untuk membantu deteksi dini dan penanganan. Terapi penggantian faktor 9 dengan produk EHL dan perkembangan dalam terapi gen patut didorong sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan mempertimbangkan aksesibilitas dan biaya. Lebih lanjut, penelitian mengenai mekanisme genetik dan terapi inovatif seperti terapi gen perlu dilanjutkan untuk membuka peluang pengobatan yang lebih efektif, terjangkau, dan berkelanjutan bagi pasien hemofilia B. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kesimpulan dan saran dari student project yang sudah kami susun. Terima kasih. Baik, demikianlah presentasi yang sudah SGD kami sampaikan mengenai student project yang berjudul Hemofilia B. Besar harapan kami agar dokter bisa memberikan feedback dari student project yang sudah kami susun. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.